Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang persamaan garis lurus di pertemuan yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis lurus. Tujuan pembelajaran di persamaan garis lurus ini adalah, yang pertama adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Dan yang kedua adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X, Y. Yang ketiga adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang keempat adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus melalui titik dan sejajar dengan garis lain. Yang kelima adalah siswa dapat menentukan persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan tegak lurus dengan garis lain. Yang pertama adalah persamaan garis lurus dalam bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Ada contoh soal seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 0,0 dan bergradien negatif 5. Penyelesaiannya adalah, dari soal ini kita diketahui adalah gradiennya adalah negatif 5. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Y sama dengan negatif 5X ditambah C. Negatif 5 ini adalah punya gradien. Jadinya Y sama dengan negatif 5X. Yang kedua adalah persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik X, Y. Rumusnya adalah Y dikurangin Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangin X1 kurung tutup. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik negatif 5,6 dan bergradien 3. Dari soal ini yang diketahui adalah titik negatif 5,6. Titik negatif 0,5 ini adalah X1. Kemudian 6-nya adalah punya Y1. Kemudian yang diketahui lagi adalah gradiennya adalah 3. Nah, kita selesaikan menggunakan rumus Y dikurangin Y1 sama dengan M kurung buka X dikurangin X1. Kita masukkan angka-angka yang diketahui dari soal ini ke dalam rumus yang ini. Y dikurangi Y1 nya adalah 6. Y-nya 6 sama dengan M nya adalah 3 kurung buka X dikurangin X1 nya adalah negatif 5. Ini negatif 5 kurung tutup Y dikurangin 6 sama dengan 3X, 3 kurung buka X. Nah, ini kalikan terlebih dahulu. Dikalikan jadi positif 5. Y dikurangi 6 sama dengan, kita kalikan, 3 kali X adalah 3X. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15. Konstantanya kita gabungkan terlebih dahulu, yaitu konstanta negatif 6 dan konstanta 15. Kita gabungkan, Y sama dengan 3X ditambah 15. Ini negatif 6 nya pindah ruas menjadi ditambah 6. Kemudian Y sama dengan 3X ditambah 21. 21 itu dapat dari penjumlahan 15 ditambah 16. Yang ketiga, persamaan garis lurus melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, rumusnya adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Contoh soalnya adalah seperti ini. Persamaan garis lurus yang melalui titik A 2, negatif 6
dan titik B negatif 3,4. Dari soal ini kita bisa mengetahui titik A-nya adalah 2, negatif 6. Kita identifikasi dulu titik A-nya ini adalah 2 ini sebagai X1, negatif 6 sebagai Y1. Kemudian di titik B adalah negatif 3 itu adalah sebagai X2, kemudian 4-nya sebagai Y2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kemudian Y dikurangi negatif 6 itu dari mana? Adalah punya Y1 per 4-nya adalah punya Y2 dikurangin Y1-nya adalah negatif 6 sama dengan sekarang X dikurangin X1, X1-nya adalah 2. Nah ini X1-nya adalah 2. X2 adalah yang ini negatif 3. Negatif 3 dikurangin X1-nya adalah 2 ya di sini. Oke, kita lanjut. Y negatif dikalikan negatif jadi positif. 4 negatif positif. Sama dengan X dikurangin 2, negatif 3 dikurangin 2. Lanjut. Y ditambah 6, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Sama dengan X dikurangin 2, negatif 3 dikurangin 2, negatif 5. Nah kemudian kita kali silang yang ini. Y ditambah 6 dikali dengan negatif 5. Kita kali silang Y tambah 6 dikali negatif 5. Kemudian yang ini kita cari silang lagi. X dikurangin 2 dikali dengan 10. Atau kalian boleh balik 10 dikali X kurangin 2 silahkan. Kemudian kita hitung lagi. Y dikali negatif 5 adalah negatif 5Y. Kemudian 6 dikali negatif 6 sama dengan negatif 30. Sama dengan kalikan lagi X dikali dengan 10 sama dengan 10X. Kemudian negatif 2 dikalikan 10 sama dengan negatif 20. Oke, kita kumpulkan konstantanya. Berarti negatif 5Y sama dengan 10X dikurangi 20 ditambah 30. 30 ini dari sini. Kalau di sini positif berarti di sini negatif. Oke, lanjut 5Y sama dengan 10X plus ditambah 10 itu dari negatif 20 ditambah 30 atau hutangnya 20 kemudian bayar 30 berarti masih punya sisa 10. Oke, kemudian untuk menghilangkan negatif 5 ini kita kalikan dengan negatif 1/5. Nah, kemudian kita kalikan negatif 5Y dikalikan 1/5 sama dengan Y sama dengan 10X dikalikan negatif 1/5 sama dengan negatif 2X. Kemudian 10 dikali 1/5 sama dengan negatif 2. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang untuk menyampaikan persamaan garis lurus yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang keempat, persamaan garis lurus melalui titik dan sejajar dengan garis lain. Prinsip dari sejajar, gradien sejajar itu adalah syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Nah, M1 itu apa? M1 adalah gradien garis pertama, M2 adalah gradien garis kedua. Oke, contoh soalnya misalkan seperti ini. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A,
negatif 5,2 dan sejajar dengan garis 2y dikurangin x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, yang pertama kita lakukan adalah mencari gradien. Mencari gradien dari persamaan 2y dikurangin x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, boleh pakai rumus, boleh pakai y sama dengan mx plus c. Saya menggunakan y sama dengan mx plus c. Nah, misalkan soal ini adalah 2y dikurangin x ditambah y ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian 2y ini pindah ke ruas kanan menjadi positif x, 5-nya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 5. Y sama dengan setengah. Nah, kenapa ini 1/2? Karena di depan koefisien atau koefisien x-nya adalah 1 kalau tidak ditulis. Makanya 1 dibagi dengan 2 yang ini. Makanya 1/2 x. Dikurangin 5-nya dari sini. 5/2-nya dari koefisien y. Maka diperoleh M1-nya adalah setengah. M1 yang mana sih? M1 adalah di depan variabel x. Karena kita tadi menggunakan rumus y sama dengan mx plus c. Nah, M-nya itu adalah setengah atau gradien. Pertamanya adalah setengah. Oke. Mencari gradien sejajar, yaitu syaratnya M1 sama dengan M2. Jika M1-nya adalah setengah, maka M1 sama dengan M2-nya adalah setengah. Karena M1 dan M2-nya sama, makanya setengah. Sama-sama sini setengah, M2-nya setengah, berarti ini M1-nya setengah. Oke, sekarang mencari persamaan garis lurus melalui titik negatif 5,2. Nah, yang pertama tadi diketahui M2-nya adalah setengah. Melalui titik negatif 5,2. Negatif 5 adalah semuanya x1, 2 punya y1. Kita masukkan ke persamaan garis lurus melalui satu buah titik, yaitu tadi y dikurangi y1 sama dengan m kurung buka x dikurangin x1. Nah, kita masukkan y dikurangin 2 sama dengan setengah x, setengahnya adalah punya gradien, dikurangin negatif 5, negatif 5 nya punya x1. Kita masukkan y negatif dikurangin 2 sama dengan setengah x, ini dikalikan dulu menjadi positif 5. Berarti y negatif 2 sama dengan, nah ini dikalikan setengah x, kalikan lagi 5/2. Kita lanjut, berarti y dikurangin 2 sama dengan setengah x ditambah 5/2. Kita kalikan supaya hasilnya tidak menggunakan pecahan, bisa dikalikan dengan penyebut yang ada di sini. Kalau di sini penyebutnya 2, berarti dikalikannya adalah 2. Kalau penyebutnya 3, berarti dikalikannya dengan 3. Oke, kita kalikan y dikali 2 berarti 2y. Kemudian negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4, sama dengan setengah x dikali 2 sama dengan x. Kemudian 5/2 dikalikan 2 sama dengan 5. Oke, kita gabung menjadi 1, 2y sama dengan x ditambah 5 ditambah 4. 4-nya dari sini. Berarti 2y sama dengan x ditambah 9. Seperti ini. Atau bisa juga kembali lagi 2y. Nah, ini bisa dibagi 2. Kalau mau optionnya beda lagi, dibagi 2. Berarti tinggal 2y bagi 2 adalah y sama dengan setengah x, kemudian 9 kali 2 9/2, seperti ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk yang persamaan garis lurus sejajar melalui satu titik. Kurang lebihnya
intinya seperti itu. Untuk yang nanti ada di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.